Fitbar Tiramisu dengan multigrain, paduan oats, cornflakes, dan Rice Crispy. Dibalut dengan saus tiramisu, penuh kelezatan. Fitbar, delicious multigrain bar. Badan kaku? Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, Bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Densus 88 menangkap 23 tersangka teroris jaringan Jamaah Islamiyah JI di Lampung. Ada 2 tersangka yang merupakan DPU Polri. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme. Selamat malam, pemirsa. Aksi terorisme terus menjadi ancaman bagi dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kedamaian dan kerukunan antar umat selalu diganggu, dirusak oleh mereka yang memaksakan kehendak atas dalih ideologi tertentu, termasuk agama. Namun negara tak tinggal diam. Bersama berbagai elemen masyarakat, negeri ini, bangsa ini, terus menyatakan perang terhadap teroris. Program deradikalisasi juga dibuat pemerintah untuk menyadarkan mereka yang sudah terpapar paham-paham radikal. Lantas bagaimana progresnya program pemerintah dalam memberantas aksi terorisme dan bagaimana peran dan sikap segenap anak bangsa untuk ikut membantu peran pemerintah ini? Saya Wahyu Wiwoho, inilah Indonesia Town Hall, bersatu melawan terorisme. Karakteristiknya kalau mereka melakukan serangannya selalu skala besar. Tidak pernah JI itu menyerang dengan ecek-ecek. Mereka memang menitipkan ya ke toko-toko atau ke tempat-tempat umum, sehingga pemilik toko atau yang tempat yang dititipkan itu tidak mengetahui. Nah, makanya oleh sebab itu dihimbau kepada masyarakat lebih baik menanyakan kembali apa sih ini artinya. Pihak yang menitipkan itu harus diperjelas, harus ditanyakan dari mana, untuk apa gitu, sehingga jangan tidak peduli ya. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme. Kita semua harus bersatu melawan terorisme. Baik, langsung saja kita bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di Indonesia Town Hall pada malam hari ini. Pertama saya ingin perkenalkan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyad Mbae. Selamat malam, Pak Mbae, apa kabar? Selamat malam. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, sehat. Kemudian ada Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti. Selamat malam. Pak Muti, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat Mas Wahyu. Baik, dan terakhir juga bergabung dari luar studio ada Sekjen PBNU, Helmi Faisal Zaini. Selamat malam, Mas Helmi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, sehat semuanya. Baik, terima kasih sudah bergabung dari luar studio. Saya ingin ke Pak Mbae terlebih dahulu untuk mendapatkan perspektif terkini, Pak. Evolusi terorisme dan kelompok-kelompok yang masih eksis di Indonesia, paling tidak dalam 2 dekade terakhir ini, bagaimana? Iya, dengan tertangkapnya Zulkarnain ini dan Upik Lawanga di Lampung, itu terus terang cukup mengejutkan kita ya.
dikatakan evolusi juga bukan, tapi konsistensi daripada jaringan terorisme khususnya JI di Indonesia. Kita tahu mereka ini hampir 20 tahun ya melarikan diri. Pertanyaan pertama, kok bisa begitu sekret ya mereka bersembunyi sampai tidak tertangkap? Padahal selama ini polisi khususnya Densus itu betul-betul mereka ya berperan sebagai crime hunter. Mereka tetap menelusuri secara konsisten ya. Ternyata dari anak-anak lapangan si Zulkarnain ini dia itu bersembunyi berbeda dengan bersembunyinya Imam Samudra dan lain-lain itu, Dul Matin. Mereka bersembunyi sendiri-sendiri. Si Zulkarnain ini memang disembunyikan oleh jaringan itu. Ini dianggap aset yang paling berharga, paling tinggi dari JI ya. Karena di kalangan JI sendiri dia ini dianggap sebagai panglima perang. Betul. Karena memang perannya itu di semua event-event penting JI berperan di situ. Dia yang mendesain, merencanakan, dia yang empowering. Contohnya itu mulai dari konflik Ambon. Konflik Ambon itu tadinya hanya biasa-biasa, belum melibatkan senjata dan bom. Setelah Zulkarnain di sana, dia merekrut. Bomnya itu dibawa dari Lamongan, dari gengnya Amrozi CS ini. Kemudian diajarin buat bom. Di situ mulai meledak itu konflik Ambon. Kemudian di Poso pun gitu, ini peran dari Zulkarnain. Dan puncaknya itu ada bom Bali 1. Bom Bali 1 itu ternyata dia semua itu yang meng-create, yang mendesain itu. Imam Samudra, CS ini, Dul Matin, itu dia yang bentuk. Sebagai mereka sebut itu sebagai tim host, tim khusus. Dia yang merekrut mereka ini. Sehingga memang betul sulit sekali, tapi yang tidak diduga adalah bahwa ternyata dalam persembunyiannya ini dia tetap merekrut, tetap melatih, bahkan mengirim ke Syria. Dan terakhir, itu seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud tadi, Menko Polhukam, bahwa mereka sedang melatih anak-anak muda, jadi para militan, untuk menyerang dan menculik VVIP. Dan ini saya kira Pak Mahfud bicara bukan asal bicara. Ada fakta yang beliau diberikan dari lapangan. Itu benar adanya. Kita saksikan terlebih dulu Pak Mbai, Pak Muti dan juga Mas Helmi, pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait adanya aktivitas sekelompok anak muda yang sedang berlatih untuk melakukan aksi serangan terorisme terhadap VVIP. Berikut ini. Polisi menangkap 23 orang teroris dari berbagai tempat yang kemudian dikumpulkan di Lampung gitu, lalu diangkut ke Jakarta tadi sebanyak 23. Yang itu sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan teror, ngebom, membuat kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan saya mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Saya dapat foto latihannya. Iya, ini mungkin mirip-mirip waktu Pak Mbai menjabat mungkin ya Pak. Dulu Pak SBY di zaman Presiden SBY juga pernah merilis ada foto. Foto Pak SBY dijadikan sasaran tembak. Ini fotonya belum dirilis atau mungkin Pak Mbai udah lihat juga foto yang dimaksud oleh Pak Mahfud? Iya, saya sudah diberitahu oleh para petugas lapangan. Tapi saya kira biarlah nanti yang merilis itu dari Mabes Polri ya. Secara mendetail saya kira Pak Mahfud itu sudah diberikan diperlihatkan fotonya bagaimana caranya mereka itu dilatih di satu tempat, itu ada penjaga bahkan bersenjata, mereka lumpuhkan, culik bos yang di VVIP ini, kemudian dibawa pergi dengan mobilnya udah siap. Densus itu sudah bisa mengidentifikasi itu semua, tempat pelatihannya sama peralatannya. Jadi fotonya lengkap ya Pak? Ya.
fotonya ini lengkap ya Pak, proses simulasinya. Iya. Termasuk action mereka waktu melumpuhkan penjaga dan menculik VVIP. VVIP yang dimaksud ini siapa Pak? Nah, belum jelas. Tapi kalau kita melihat pengalaman pasca Pilpres 2019, itu kan jelas 4 pejabat tingkat menteri yang jadi target mereka, kira-kira ya seperti itu juga. Bahkan saya kira termasuk ya presiden. Dan mereka-mereka ini yang ada di foto-foto itu tuh siapa Pak? Ya paramilitan itu yang berlatih. Masih ada relasinya dengan kelompok yang dibangun yang masih dikendalikan oleh Beklamga dan juga Zulkarnain? Ya justru itu semua justru ya. Yang semua, ada fotonya, videonya itu adalah yang sedang dilatih oleh Zulkarnain. Tapi biarkan Pak Mahfud nanti yang merilis begitu ya? Biarkan nanti Mabes Polri atau Menko Polhukam lah itu yang menjelaskan itu. Ya. Pak, saya ingin ke Pak Muti dulu. Pak Muti, bagaimana peran dari ormas-ormas Islam? Ada Muhammadiyah, ada NU sebagai 2 ormas Islam terbesar selama ini melihat pergerakan, progres, perkembangan. Kalau tadi saya bahasanya evolusi Pak Embai, itu konsistensi kelompok-kelompok terorisme yang sekarang masih ada. Karena ini baru juga Pak Muti, kabarnya kelompok-kelompok yang masih eksis ini, Jamaah Islamiyah ini juga ada afiliasinya dengan ormas Pak. Ya, yang pertama saya secara pribadi menyatakan sangat prihatin ya, dan juga sangat gelisah gitu dengan fenomena dan realitas di mana negara kita ini belum sepenuhnya aman dari ancaman terorisme. Memang tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa mendeklar dirinya terbebas bahkan sepenuhnya aman dari terorisme. Sebesar Amerika sekalipun juga tetap saja mengalami ancaman itu. Dan kalau saya melihat dari sudut pandang agama, kan terorisme ini juga sebenarnya dia adalah instrumen. Dia bukan tujuan. Terorisme itu kan cara untuk dia mencapai tujuan tertentu. Dan kalau saya lihat dari sudut pandang agama, memang ya kalau dulu banyak analisis yang mengkaitkan terorisme itu kaitannya dengan kesejahteraan, ya mungkin saja ada kesejahteraan. Tapi kalau kita melihat pelaku-pelakunya dan juga berbagai motifnya, memang ada yang sifatnya ideologis. Dia punya cita-cita atau aspirasi politik tertentu yang kemudian berusaha untuk dicapai dengan cara-cara kekerasan seperti dengan terorisme itu. Nah, dalam kaitan ini memang kalau saya melihat agama sendiri tidak ada yang mengajarkan tentang terorisme itu. Agama manapun, apalagi agama Islam yang dari namanya adalah damai, sejahtera, selamat, sentosa dan sejenisnya itu. Tetapi agama itu kemudian memang digunakan, religion has been used gitu, digunakan, kemudian misuse, disalahgunakan, kemudian abuse ya, dirusak itu untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendek yang mereka memang secara sangat efektif menggunakan terma-terma agama dan kemudian menafsirkan konsep-konsep kunci dalam agama itu dengan penafsiran yang sesuai dengan kehendak politik mereka. Oke. Pertanyaannya kemudian kenapa sampai bisa misuse? Padahal di Indonesia kita sebenarnya instrumen juga cukup kuat. Muhammadiyah, kemudian Mas Helmi dengan teman-teman di Nahdliyin, di NU ini kan sebagai perangkat yang menjaga benteng. Ini beban pundak seolah-olah ada di Muhammadiyah dan NU agar pola pikir, pola pandang umat Islam terutama di Indonesia juga tidak salah arah. Apa yang kira-kira terjadi? Nanti mungkin Mas Helmi bisa dijawab di segmen berikutnya. Kita tahan sebentar, Pak Muti, Pak Embai. Kita akan kembali lanjutkan lagi Indonesia Town Hall. Sesaat lagi, saja. Tahukah Anda, usia bertambah kebutuhan nutrisi pun berubah. Kurangnya asupan nutrisi dapat menyebabkan hilangnya kekuatan tubuh. Minum Ensure, nutrisi seimbang dengan triple protein, omega 3 dan 6, vitamin, mineral, dan rendah laktosa. Jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Baru, kemasan 150 gram, harga lebih terjangkau. Ayah harus coba deh, brownie ini enak banget.
Dilengkapi soundbar, TV Polytron semakin menggelegar. Tahukah Anda, usia bertambah kebutuhan nutrisi pun berubah. Kurangnya asupan nutrisi dapat menyebabkan hilangnya kekuatan tubuh. Minum Ensure, nutrisi seimbang dengan triple protein, omega 3 dan 6, vitamin, mineral, dan rendah laktosa. Jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Baru, kemasan 150 gram, harga lebih terjangkau. Ini Pralon, ini udah saya pilihin merek yang paling bagus. Pralon itu merek. Pralon itu pipa. Iya, ini pipa asli merek Pralon. Ada tulisannya. Mau pipa yang asli, yang merek Pralon sudah teruji sejak 1963. Pralon, pertama dan terbaik. Ayo adaptasi kebiasaan baru. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa jaga kesehatan mulut. Mulut adalah salah satu jalan masuk kuman ke dalam tubuh. Bersihkan mulut secara menyeluruh, gunakan obat kumur antiseptik 2 kali sehari setelah sikat gigi untuk kurangi 99,9% kuman. Jaga kesehatan mulut untuk jaga kesehatan Anda. Jaga kesehatan mulut dengan Listerine. Kumur Listerine 2 kali sehari. Di era teknologi informasi, infrastruktur yang baik menjadi salah satu kunci. Bakti untuk negeri menjelajah pertiwi. Memastikan cerahnya masa depan seluruh masyarakat. Membuat yang dahulu jauh kini terasa dekat. Bakti untuk negeri. Rabu hingga Sabtu jam 6:30 malam. Baik, kembali di Indonesia Town Hall, saya ingin ke Mas Helmi Faisal Zaini. Mas Helmi, tadi seperti yang sudah saya singgung sebelum kita jeda di segmen pertama adalah bagaimana peran yang bisa dijalankan oleh kedua ormas Islam terbesar di tanah air ini. Tadi sudah dijawab sedikit oleh Pak Muti, tetapi saya ingin minta perspektif juga dari Mas Helmi. Kenapa bisa anak-anak muda umat Islam di Indonesia yang kemudian terpapar paham-paham radikal ini? Apa yang terjadi? Benteng yang sudah dibangun puluhan tahun ini di NU, di Muhammadiyah, dan secara nasional ini kemana? Kenapa? Ya, jadi gini Mas Bayu dan Gus Abi Mukti ini. Sekarang ini terjadi bukan hanya penyempitan, tapi bahkan pembelokan makna jihad. Jihad itu selalu diidentikan dengan angkat senjata, berperang. Padahal para kiai para ulama telah menegaskan bahwa dalam keadaan damai, maka pemaknaan pengertian jihad itu artinya bersungguh-sungguh berjuang, itu tidak lagi dimaknai sebagai angkat senjata. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang mengajak berjihad, angkat senjata, angkat parang, angkat pistol dan seterusnya untuk melawan pemerintahan, ini salah alamat. Karena apa? Karena hari ini kita nyatakan bahwa negara kita ini negara yang damai. Kita semua tahu bahwa Indonesia sebagai negara yang sangat plural, ada berbagai macam agama, suku, budaya, ras, golongan. Negara ini memberikan kebebasan kepada seluruh agama-agama untuk menjalankan peribadatannya. Khusus untuk umat Islam, saya mau tanya, apakah negara ini melarang orang beribadah ke masjid? Apakah negara ini atau pemerintah ini melarang orang baca Quran? Apakah pemerintah ini melarang kemudian melakukan kegiatan Maulid Nabi, tahlilan, ziarah, dan berbagai macam kegiatan keagamaan lainnya? Ya. Kita semua diberikan kebebasan yang luar biasa. Apakah negara ini melarang untuk mengumandangkan azan misalnya?
Tidak ada. Maka ketika negara damai, berlaku satu ketentuan atiullaha wa rasul ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Nah, kita para pendiri negara kita ini sudah berkonsensus mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka saya melihat bahwa yang terjadi dengan Jamaah Islamiyah, kemudian Jamaah Ansarud Daulat, kemudian ISIS dan seterusnya, itu sebetulnya bukanlah satu gerakan keagamaan, tapi ini sebuah gerakan politik yang ingin mengubah ideologi dan haluan dalam bernegara. Maka dalam konteks ini saya ingin sedikit menyampaikan, dulu almarhum Gus Dur itu pernah menyatakan bahwa dalam sejarahnya selalu terjadi polarisasi hubungan antara agama dengan negara. Beliau menyebut ada 3 kategori, ada 3 paradigma. Yang pertama itu adalah paradigma integralistik, yang meletakkan agama dengan negara itu satu kesatuan. Kemudian yang kedua itu adalah paradigma yang sekularistik, yang meletakkan agama itu dengan negara dipisah jauh, sekuler. Dan yang ketiga itu adalah paradigma simbiotik, yang meletakkan hubungan agama dengan negara ini secara berkesesuaian, secara harmoni. Nah, Indonesia ini adalah paradigma yang ketiga, di mana keislaman dan keindonesiaan kita jalankan dalam satu tarikan nafas. Maka tidak kemudian kita bentur-benturkan agama dengan negara, Islam tidak kita bentur-benturkan dengan budaya. Justru budaya-budaya yang baik kemudian diberikan makna, diberikan nilai, sehingga melahirkan satu spirit yang disebut dengan spirit Platonia. Oke, jadi maka kalau sekarang ini masih ada kelompok yang ingin meruntuhkan negara pemerintahan, itu dalam kaidah fikih disebut sebagai bugot. Jadi sebagai melawan pada pemerintah. Jadi kalau beribadah tidak dilarang, ke surau, ke masjid tidak dilarang, azan juga tidak dilarang, kenapa makna jihad itu bisa bergeser? Ya, karena mereka menganggap pemerintah ini togut, pemerintah ini tidak berpihak kepada Islam, dengan hanya memotong satu informasi-informasi yang kemudian dikapitalisasi menjadi satu hoax. Nah, maka tugas kita adalah, seorang ahli strategi perang, Sun Tzu pernah mengatakan, kalau kita siap berdamai, kita juga siap berperang. Artinya bukan berarti kita angkat senjata. Nah, sekarang ini kan era sosial media, di mana terpaparnya anak-anak muda tentang paham radikalisme dan terorisme ini, kadang-kadang tidak tatap muka langsung, tapi pengaruh oleh postingan ataupun konten-konten yang begitu rupa tersebar melalui sosial media. Maka kita semua yang berpikir waras terhadap keinginan kita untuk membangun satu peradaban yang unggul, mari kita sama-sama ini proaktif melakukan gerakan untuk melakukan jihad di sosial media ini, dengan memberikan like, memberikan komen kepada akun-akun yang memang benar. Kemudian syukur-syukur kita juga bisa melahirkan satu kontra narasi dengan memposting konten-konten yang tentu edukatif, mencerahkan kepada kemasyarakatan. Karena intinya adalah bahwa sesungguhnya agama itu mengajarkan kepada kedamaian. Kalau kita lihat, ya, Mas Helmi, baik. Soal pola ini yang tadi Anda sebutkan ini yang juga sudah mulai ada pergeseran begitu ya. Saya ingin memutar ada kutipan pernyataan dari Upik Lawangga, tersangka aksi terorisme yang juga baru ditangkap beberapa waktu yang lalu. Soal pergeseran, bagaimana mereka melakukan pola rekrutmen dan lain sebagainya. Kita simak berikut ini. Jadi jamaah Islamiyah dulu dengan sekarang yang aku pahami itu beda. Kalau jamaah Islamiyah dulu itu masih banyak ustadz-ustadznya itu yang dari berbagai macam aliran masuk ke situ, yang agak ekstrim pemikirannya. Jadi ngebom sana ngebom sini kan banyak kerugian. Maksudnya ada yang ditangkap, ada orang Islam yang mati. Seperti itu. Dan itu sekarang jamaah Islam itu merubah diri, lebih banyak berdakwah dan melihat dengan kondisi di lapangan.
JI dulu beda dengan sekarang. Benar demikian Pak Mbai? Ya betul sekali. Yang terakhir itu saya garis bawah ya, mereka melihat situasi di lapangan, khususnya dinamika, dinamika aktivitas daripada kelompok-kelompok radikal yang pada umumnya adalah kegiatan politik ya, politik praktis. Kenapa? Dari pangkalnya sana antara terorisme dengan radikalisme itu adalah sama. Pangkal jadi ideologi radikal yang didasarkan kepada manipulasi atau penyesatan pemahaman dalil-dalil agama. Jadi bukan agamanya, tapi penyesatan pemahaman. Tadi seperti dibahas oleh Pak Helpi itu antara lain sebagai jihad. Ada beberapa di situ dalil yang merupakan akar sumber dan dijadikan ideologi mereka dan mindset. Ya ini sudah dibahas juga di konferensi internasional Al-Azhar ya, dihadiri oleh para ulama sedunia di sana, kemudian dideklarasikan ada 29 poin. Antara lain itu ya tentang pemahaman sistem kenegaraan. Bagi mereka sistem kenegaraan bagi Muslim ini adalah khilafah. Kemudian pemahaman tentang jihad. Bagi mereka ya jihad itu perang, bukan perang, bukan jihad. Kemudian pemahaman tentang doktrin yang disebut al-hakimiyah ya, bahwa yang berhak punya otoritas menentukan hukum itu hanya Tuhan, manusia tidak. Ini yang sangat didengung-dengungkan oleh Abu Bakar Basir sampai membuat buku namanya Tazkiro ke Presiden, Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Jaksa Agung, dan MPR DPR agar Anda mencari pekerjaan lain yang halal. Yang Anda bikin, Anda membuat hukum itu semua haram, tidak berhak. Kemudian ini yang paling banyak mempengaruhi anak-anak muda kita sampai ke Syria dan Irak itu penyesatan pemahaman tentang hijrah. Hijrah. Mereka sampai jual rumah, jual sawah untuk pergi mati di gurun pasir di sana. Baik. Pertanyaan Pak Mbai dan juga Pak Muti, fenomena hijrah itu yang juga dalam satu dekade terakhir ini yang menjadi satu fenomena tersendiri. Bagaimana Muhammadiyah melihatnya Pak Muti? Nanti dijawab lagi usai jeda berikut ini tetap bersama kami di Indonesia Town Hall. Tahukah Anda, usia bertambah kebutuhan nutrisi pun berubah. Kurangnya asupan nutrisi dapat menyebabkan hilangnya kekuatan tubuh. Minum Ensure, nutrisi seimbang dengan triple protein, omega 3 dan 6, vitamin, mineral, dan rendah laktosa. Jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Baru, kemasan 150 gram, harga lebih terjangkau. Ayah harus coba deh, brownie ini enak banget. Dilengkapi soundbar, TV Polytron semakin menggelegar. Tahukah Anda, usia bertambah kebutuhan nutrisi pun berubah. Kurangnya asupan nutrisi dapat menyebabkan hilangnya kekuatan tubuh. Minum Ensure, nutrisi seimbang dengan triple protein, omega 3 dan 6, vitamin, mineral, dan rendah laktosa. Jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Baru, kemasan 150 gram, harga lebih terjangkau. Ini Pralon, udah saya pilihin merek yang paling bagus. Pralon itu merek. Pralon itu pipa. Iya, ini pipa asli merek Pralon. Ada tulisannya. Mau pipa yang asli, ya merek Pralon sudah teruji sejak 1963. Pralon, pertama dan terbaik. Ayo adaptasi kebiasaan baru. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa jaga kesehatan mulut. Mulut adalah salah satu jalan masuk kuman ke dalam tubuh. Bersihkan mulut secara menyeluruh, gunakan obat kumur antiseptik 2 kali sehari setelah sikat gigi untuk kurangi 99,9% kuman. Jaga kesehatan mulut untuk jaga kesehatan Anda. Jaga kesehatan mulut dengan Listerine. Kumur Listerine 2 kali sehari.
Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Menuju rehat malam bersama program-program berita Metro TV. Rangkuman berita pilihan hari ini di dalam negeri dan mancanegara. Saya Iqbal Himawan akan menemani Anda dalam program Top News. Laporan perkembangan terkini serta dari dunia olahraga. Jumpa lagi di Metro Sport. Selamat malam pemirsa Metro Malam kembali hadir menjumpai. Kami dampingi Anda menutup hari, memastikan malam Anda terisi dengan informasi yang baik dan terkonfirmasi. Metro TV, knowledge to elevate. Lifestyle, fashion, kuliner, traveling, arsitektur, segala ide kreatif serta hal-hal menarik dari berbagai daerah di Eropa kami hadirkan di ruang keluarga Anda. Euromax setiap Senin jam 7:30 malam. Di era teknologi informasi, infrastruktur yang baik menjadi salah satu kunci. Bakti untuk negeri menjelajah pertiwi. Memastikan cerahnya masa depan seluruh masyarakat. Membuat yang dahulu jauh kini terasa dekat. Bakti untuk negeri. Rabu hingga Sabtu jam 6:30 malam. Metro Malam, setiap hari live jam 10:30 malam. Baik, kembali di Indonesia Town Hall, saya ingin ke Pak Abdul Muti. Pak Muti, tadi yang seperti dikatakan oleh Upi Lawangga, ada pergeseran gaya atau modus yang dilakukan oleh JI yang dulu dengan sekarang. Sepertinya lebih soft, Pak. Kalau dulu keras-keras, sekarang lebih soft, pelan-pelan menyusup satu-satu. Itukah yang menyebabkan kemudian anak-anak muda, kalau tadi disinggung oleh Pak Mahfud, siapapun yang tengah memperdalam agama, khususnya Islam ini, kemudian menjadi apa Pak? Mungkin distorsinya jadi lebih banyak, Pak. Sehingga jadi sasarannya itu kurang ada tiga gejala ya yang berkaitan dengan bagaimana konsep-konsep kunci di dalam Islam itu dipahami secara tidak tepat gitu. Yang pertama memang ada misinterpretasi, penafsiran yang salah. Kemudian tadi Mas Wahyu menyebut ada distorsi gitu. Kemudian yang lebih serius lagi ada deviasi, ada penyimpangan. Ambil contoh tadi Pak Ansat menyebut konsep hijrah ya. Hijrah itu salah satu konsep kunci di dalam Al-Quran. Ada sekitar 31 kali lafaz hijrah itu disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi. Dalam hadis disebutkan al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang manhajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini sebenarnya lebih sebagai peristiwa spiritual, di mana orang melakukan upaya-upaya untuk membersihkan jiwanya menjadi lebih baik dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pensucian secara spiritual itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan hijrah yang orang exile ya, mengasingkan diri dari kampung halamannya, pergi untuk berperang, itu juga misalnya pemahaman yang keliru. Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu untuk mencari hidup yang damai, bukan untuk bertempur beliau ke Madinah itu. Karena di Mekah itu diserang terus-menerus, mengalami represi yang luar biasa yang mengancam keselamatan jiwa beliau dan para sahabatnya. Maka beliau itu berhijrah untuk mencari jalan hidup yang damai. Jadi kalau sekarang ada orang berhijrah justru untuk menciptakan peperangan, itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan inilah yang menurut saya pentingnya kita ini belajar agama itu ada yang membimbing. Nah problemnya Mas Wahyu, sekarang ini banyak orang yang belajar agama itu dari media sosial yang tidak jelas sumbernya, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang menjawab kalau dia tidak jelas mengenai pemahaman sesuatu terkait konsep-konsep kunci agama. Dan ini memang sebuah tantangan tersendiri. Karena itu kalau tadi Mas Wahyu menyebut misalnya sudah ada Muhammadiyah, sudah ada NU, mengapa masih ada seperti ini? Muhammadiyah NU tidak sendirian. Dan mohon maaf mungkin mereka yang
terpapar oleh terorisme radikalisme itu tidak mengaji di Muhammadiyah, tidak juga mengaji di NU, mereka mengajinya online di tempat semuanya. lain. Nah, online itu konsekuensi perkembangan memang yang tidak bisa dinafikan. Betul, dan memang ini tantangan tersendiri bagi ormas kita. Jadi banyak yang belajar online, kemudian juga kita masih pola-pola offline. Nah, yang repot ya kadang-kadang ngajinya on off, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Ini yang memang menjadi tantangan tersendiri. Sehingga ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah, NU, dan berbagai ormas yang lainnya ini memang harus lebih aktif untuk bagaimana menjadikan media sosial dan dunia yang serba terdigitalisasi ini, atau orang menyebut dengan era Internet of Things ini, dengan konten-konten keagamaan yang benar, konten-konten keagamaan yang saya menyebutnya dengan 2E ya, enlightening dan entertaining itu, mencerahkan dan juga menyenangkan. Kalau hanya menyenangkan saja, tidak mencerahkan juga bisa misleading, tetapi juga mencerahkan saja tidak menyenangkan juga ditinggalkan orang. Karena ada kecenderungan psikologis dan perilaku massa sekarang ini yang memang tidak bisa berlama-lama untuk mendengarkan majelis taklim dalam waktu berjam-jam. Mereka kan sekarang singkat-singkat dan tidak punya banyak waktu, Pak. Betul, karena message-nya hanya 2 menit. Apa yang bisa dipahami dari agama dalam waktu hanya 2 menit misalnya. Dan akhirnya yang terjadi kan serpihan-serpihan pemahaman agama yang kalau itu tidak dikaitkan dan tidak kemudian dimaknai secara utuh, maka memang bisa tadi menimbulkan misinterpretasi, distorsi, dan juga deviasi dalam pemahaman agama. Nah, ketika generasi muda itu dia masih blank, masih memang dalam proses mencari dan tidak memiliki background keagamaan yang kuat, maka mereka memang mudah terpengaruh. Apalagi harus kita akui ya, cara-cara penyajian kelompok-kelompok yang tadi disebut Pak Ansat sebagai kelompok-kelompok jaringan teroris itu memang pandai untuk menampilkan terma-terma agama secara sangat menarik itu, entertaining itu, kemudian juga frekuensinya juga sangat tinggi, dan kemudian ya sekarang kan dengan orang semakin terkoneksi dengan gadget itu, dulu kan orang belajar mendatangi ustadz, sekarang ustadz tidak perlu datang karena dia bisa memilih ustadz yang dia sukai. Nah, inilah problem. Itu dia dari sana. Inilah problem yang oleh Nichols disebut sebagai the death of expertise itu. Apa yang bisa dilakukan kemudian oleh Muhammadiyah, oleh NU yang perangkatnya sebenarnya juga sudah begitu besar, punya instrumen pendidikan yang sudah tersebar seantero Indonesia? Apa yang bisa dilakukan untuk kita memang proses-proses? harus mengkombinasikan 4 gerakan, Mas Wahyu. Yang pertama memang konten-konten kajian agama kita ini memang harus kita tampilkan dalam bentuk online secara lebih luas dan secara lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua tentu ya yang namanya offline ini juga tidak bisa kita abaikan sedemikian rupa ya, karena memang ini juga bagian penting di mana meeting face to face ini juga punya pengaruh penting untuk kita punya engagement ya, karena banyak mereka yang kemudian lepas itu karena memang tidak ada engagement lagi dan karena secara fisik tidak bertemu. Kemudian yang ketiga memang kita harus melakukan upaya-upaya yang bersifat pembinaan yang intensif melalui training atau melalui berbagai macam pendekatan yang sifatnya peneguhan kepada pemahaman agama yang benar, pemahaman beragama yang moderat itu, yang wasatiyah, yang sekarang menjadi bagian dari program pemerintah, Kementerian Agama, Muhammadiyah, NU dan yang lainnya. Kemudian yang keempat ya memang kita juga perlu berjejaring dengan media. Jadi media seperti Metro ini juga menjadi bagian penting dari bagaimana kita juga bisa mensosialisasikan gagasan-gagasan keberagamaan yang mencerahkan, yang mendamaikan, dan kemudian mengajak masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai, saling tolong menolong untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Ya, baik. Sama jugakah Mas Helmi DNU apa yang tadi disampaikan konsepnya untuk mengcounter orang-orang yang belajar agama Islam ini secara instan di dunia maya, yang dilakukan apa oleh Nahdlatul Ulama? Ya, pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa konsep dakwah sebetulnya dalam Islam itu kita mengenal ada 3 gradasi. Ya. Jadi yang pertama itu adalah bil hikmah, harus bijaksana. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah, harus dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan yang ketiga itu adalah harus jika ada perbedaan maka diselesaikan dengan cara yang baik. Itulah yang dalam Quran disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalau kita melihat
tadi yang disampaikan bahwa ada terjadi pergeseran strategi di dalam melakukan agitasi ya, dengan cara menggeser dari gerakan radikal kepada gerakan dakwah ini, maka NU sebagai ormas yang juga sekarang mengikuti tentunya sosial media, kita melakukan berbagai macam upaya-upaya, bukan hanya tentu dengan jaringan pesantren, 21.000 lebih pesantren yang ada di Indonesia, ya, dengan pendidikan keagamaan yang sudah berjalan hampir 24 jam di berbagai macam tempat. Tetapi kita juga melakukan dakwah virtual. Kita terus melakukan edukasi, pelatihan sosial media di berbagai macam pesantren. Dan alhamdulillah sekarang kita bukan hanya memiliki berbagai macam akun-akun di sosial media, baik Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, ya. Tapi kita juga sekarang menyediakan TV-TV satelit, ya, di mana kita terus memproduk berbagai macam konten, ya, baik itu pengajian, kemudian juga itu hasanah, ya, berbagai macam postingan-postingan yang kita semua melakukan strategi lebih dakwah yang lebih milenial. Karena kita semua tahu tahun 2025 hampir 60% lebih penduduk Indonesia ini akan dipenuhi oleh generasi milenial. Nah, kalau posting atau tayangan-tayangan dakwah kita ini menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu jelimet, terlalu rumit, ya kita semua tahu kaum milenial ini kan cara berpikirnya kan prop brain, jadi mereka itu ingin cepatnya saja, jadi nggak bisa yang bersifat analitik. Kita siapkan juga postingan-postingan 1 menit dan seterusnya. Jadi memang satu keharusan bagi ormas untuk jadikan sosial media sebagai media dakwah. Baik, Mas Helmitan sebentar. Kalau itu cara-cara agar orang-orang tidak terjerumus, salah mengambil jalan dakwah untuk memperdalam ajaran agama. Tetapi kalau bagi mereka yang sudah terpapar, ini juga sudah ada programnya. Pak Mbai, ada program deradikalisasi yang saat ini juga masih terus berjalan. Apa hasilnya, apa progresnya kalau menurut Pak Mbai sampai detik ini? Kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama. Tahukah Anda, usia bertambah kebutuhan nutrisi pun berubah. Kurangnya asupan nutrisi dapat menyebabkan hilangnya kekuatan tubuh. Minum Ensure, nutrisi seimbang dengan triple protein, omega 3 dan 6, vitamin, mineral, dan rendah laktosa. Jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Baru, kemasan 150 gram, harga lebih terjangkau. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil. Tahukah Anda, usia bertambah kebutuhan nutrisi pun berubah. Kurangnya asupan nutrisi dapat menyebabkan hilangnya kekuatan tubuh. Minum Ensure, nutrisi seimbang dengan triple protein, omega 3 dan 6, vitamin, mineral, dan rendah laktosa. Jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Baru, kemasan 150 gram, harga lebih terjangkau. Ayah harus coba deh, brownie ini enak banget. Dilengkapi soundbar, TV Polytron semakin menggelegar. Ayo adaptasi kebiasaan baru. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa jaga kesehatan mulut. Mulut adalah salah satu jalan masuk kuman ke dalam tubuh. Bersihkan mulut secara menyeluruh, gunakan obat kumur antiseptik 2 kali sehari setelah sikat gigi untuk kurangi 99,9% kuman. Jaga kesehatan mulut untuk jaga kesehatan Anda. Jaga kesehatan mulut dengan Listerine. Kumur Listerine 2 kali sehari. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven.
Media Group News mempersembahkan televisi digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional, Magna Channel. Temukan di saluran TV digital Anda. Bumi Papua yang memberikan energi kepada saudara-saudaranya dari seluruh persada lain. Saya katakan ini karena inilah merupakan suatu kenyataan yang sesungguhnya. Matahari terbit dari ufuk, dan timur itu adalah tiada artinya semuanya tanpa Papua. Semua apa? Ditenggelamkan. Baik, kembali di Indonesia Town Hall. Seperti yang tadi sudah saya singgung sebelum kita jeda, Pak Embai, soal progres evaluasi program deradikalisasi yang sudah berjalan sampai saat ini sebagai salah satu strategi soft approach untuk bisa menarik keluar lagi mereka-mereka yang sudah menjalani proses hukum, kemudian untuk bisa dibawa keluar dan dikembalikan lagi ke tengah masyarakat ini. Bagaimana melihatnya, Pak Embai? Ya, deradikalisasi itu ada dua jalur situ. Yang pertama itu ditujukan kepada para teroris yang ada di penjara atau yang sudah keluar, kemudian keluarganya. Nah, keluarganya atau anak-anaknya ya, itu banyak pendekatan di situ. Tapi itu juga tidak bisa diukur secara kualitatif begitu ya. Karena begini, ada yang sudah dilakukan deradikalisasi dengan pendekatan yang lunak ya. Misalnya difasilitasi untuk mencari kehidupannya. Ada anaknya yang sekolah dibantu, ada yang sakit dibantu dan lain sebagainya itu. Diberikan pencarian seperti jual-jual apa itu, ini HP itu. Ada. Tapi itu plus minus. Dan itu di seluruh dunia begitu. Jadi banyak itu yang sudah difasilitasi segala macam, tapi ternyata diketahui kembali lagi. Jadi itu 50-50 di situ. Nah, yang kedua itu deradikalisasi, itu yang disebut dengan counter radikalisasi. Ya, ini ditujukan kepada masyarakat luas supaya tidak terpapar paham radikalisme itu. Nah, fokusnya di situ adalah counter narasi. Narasi apa? Narasi mereka terhadap ideologi ini yang didasarkan kepada manipulasi pemahaman tadi, pemahaman tentang khilafah, pemahaman tentang takfiri, tentang hijrah, tentang jihad dan sebagainya. Nah ini saran saya di sini sebetulnya adalah bahwa ini perlu ada satu gerakan. Gerakan, tidak bisa kita hanya menghimbau. Misalnya agar Muhammadiyah NU supaya lakukan ini, tidak bisa. Jadi harus berangkat dari pemahaman yang apa sih yang paling mendasar yang mereka radikalisasi sekarang ini. Ya pemahaman itu dari penyesatan, manipulasi pemahaman tadi. Nah ini porsinya daripada ormas keagamaan para ulama kita. Tapi para ulama kita akan selalu kalah. Kalau melihat seperti sekarang, kenapa kalah? NU dan Muhammadiyah dan banyak ormas Islam yang lain lagi, ada belasan itu. Kalah kenapa? Ini yang moderati di NU Muhammadiyah, umumnya mereka ya betul-betul panggilan pribadi melakukan itu secara konvensional. Nah, sedangkan yang kita lawan ini agama itu bukan tujuan utama, tapi politik dengan menjual agama. Menjual ini ada yang beli, para aktivis, aktor-aktor politik ini. Jadi jual beli. Jadi poin saya di sini, NU Muhammadiyah perlu diadakan satu gerakan nasional yang masif, tapi benar-benar difasilitasi. Fasilitasi oleh pemerintah. Terima kasih. Mas Helmi, mungkin ada tanggapannya sebelum nanti terakhir saya ke Pak Mukti. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Embai, perlu ada gerakan khusus bersama-sama. Ya, jadi yang kita butuhkan memang saya kira yang kedua tadi, Pak Ansar sampaikan itu, bahwa kontra narasi dengan melakukan kontra radikalisme. Dan melalui kesempatan ini saya justru ingin mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, mari kita jangan repot-repot
memahami makna jihad itu dengan angkat senjata, sudah resiko nyawa dan resiko tidak ketemu dengan keluarga. Dan sebetulnya pengertian jihad dalam Islam itu luas sekali. Bahkan dalam Fathul Mu'in disebutkan bahwa setiap manusia yang berjuang untuk melindungi dirinya, seperti mereka, para tenaga medis, yang berjuang untuk menyelamatkan saudara-saudaranya lain, mereka yang bekerja sebagai tukang ojek, tukang beca, para pedagang kaki lima, para guru, mereka pada hakikatnya adalah sedang melakukan apa yang disebut sebagai jihad. Baik. Jadi mari sederhana saja, memberikan nafkah kepada istri, pada anak, pada keluarga di rumah, adalah pengertian makna jihad yang sesungguhnya. Baik. Maka untuk itu melalui kesempatan ini jangan terprovokasi dengan ajakan-ajakan jihad yang justru menyesatkan. Baik, terima kasih Mas Helmi. Sederhana saja begitu juga Pak Muti. Ya, ada 4 ya saya kira penting ya. Yang pertama pendekatan legal ya, pendekatan penegakan hukum ini penting supaya orang tidak bermain-main melakukan tindakan-tindakan kekerasan melawan hukum. Yang kedua pendekatan intelektual ya, membangun mindset, memahami agama yang benar. Kemudian yang ketiga pendekatan spiritual. Karena banyak mereka yang terrekrut itu memang ada kekosongan spiritual yang kadang-kadang membuat mereka ini mengalami proses-proses eskapisme, pelarian yang diekspresikan dengan berbagai macam amalan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan agama. Yang keempat itu pendekatan sosial. Pendekatan sosial itu yang pertama tentu kita perlu untuk melakukan lagi cara-cara kita ini menghidupkan neighborhood ya. Neighborhood budaya kewargaan itu. Karena sekarang mungkin social distancing, neighborhoodnya bisa dilakukan dengan cara yang lain, misalnya melalui grup-grup WA dan sebagainya. Yang itu memang isinya kita berusaha untuk tetap engage ya, tetap bertaut dengan saudara-saudara kita itu. Jangan sampai kemudian kita ini mengabaikan yang lain karena berbagai persoalan, karena banyak mereka yang mohon maaf kemudian terrekrut. Itu kan yang mengalami proses alienasi atau terpinggirkan dari masyarakat di mana dia berada. Nah kita bawalah mereka ini ke tengah, kita inklusi, kita engage, dan memang saya kira memang tidak ada satupun sekali lagi negara di dunia ini yang bisa sepenuhnya aman dari ancaman terorisme itu. Kemudian saya kalau boleh mengatakan tanpa mengecilkan arti dari ancaman ini, sebenarnya kan di Indonesia ini juga kelompok ini kan sangat kecil. Tetapi walaupun sangat kecil tidak boleh kita abaikan. Tetapi karena sangat kecil juga jangan kemudian kita besar-besarkan seakan-akan Indonesia ini betul-betul dalam keadaan yang darurat. Bahwa ancaman itu ada tidak bisa kita abaikan. Tapi bahwa ini masalah kita bersama. Ini yang perlu menjadi bagian dari panggilan kebangsaan, panggilan bahwa panggilan kebangsaan itu dia. Kita ini pun jadi adalah situ ya. Masalah kita semuanya. Masalah kita semua perlu keseriusan semua anak bangsa, tidak hanya satu elemen saja, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang harus menjadikan ini PR bersama untuk bisa membawa bangsa ini, anak-anak muda Indonesia ini tidak terpapar paham-paham radikal. Apapun caranya. Baik, terima kasih Pak Abdul Muti, Pak Anshatbay, Mas Helmi. Terima kasih sudah bergabung dari luar studio. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan program Indonesia Town Hall. Saya Wahyu Wiwoho, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate. Tetap ceria, tetap percaya, ada makna di setiap cerita. Kami satu, kami berkarya, Indonesia terus maju. Yakinkan hati kita, sukacita jadi milik kita. Kami satu, kami berkarya, Indonesia terus maju. Kami satu, kami berkarya, Indonesia terus maju. Slang Melly Guslow, Kavin Sultan, spesial program persembahan Terima Kasih Ibu.
Fitbar Tiramisu dengan multigrain, paduan oats, cornflakes, dan Rice Crispy. Dibalut dengan saus tiramisu, penuh kelezatan. Fitbar, delicious multigrain bar. Badan kaku? Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan profit formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa kawasan rekreasi Ancol dan tempat hiburan lainnya di Jakarta Utara ditutup saat pergantian malam tahun baru. Penutupan akses rekreasi dan tempat hiburan di Jakarta Utara disampaikan Wakapolres Metro Jakarta Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Nasriyadi usai apel gelar pasukan gabungan di halaman Polres Metro Jakarta Utara di Jalan Yos Sudarso, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Petugas gabungan pemburu COVID-19 akan dilibatkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan sidang di tempat untuk para pelanggar protokol kesehatan pada pergantian malam tahun baru. Sanksi pada pelanggar protokol kesehatan mulai dari denda hingga sanksi kurungan penjara. 1.500 petugas gabungan kepolisian bersama dengan TNI dan Pemkot Jakarta Utara serta berbagai elemen ormas dan kepemudaan akan ikut serta menjaga Natal dan pergantian tahun baru. Hadirin beberapa pasukan yang saya hormati, perayaan Natal dan Tahun Baru Surabaya. Pelibatan masyarakat itu tentu sangat berpotensi menimbulkan gangguan tertipas, gangguan kapsul kita lantas dan menyiapkan sidang di tempat, yaitu melibatkan kejaksaan dan kehakiman atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Apabila mereka melanggar, kita akan langsung tangkap, akan sidang dan akan dihukum tempat, baik itu hukumannya kurungan maupun hukuman denda. Mulai besok hingga 8 Januari mendatang, penumpang kereta jarak jauh di Pulau Jawa wajib memiliki surat rapid antigen yang negatif sebagai syarat untuk melakukan perjalanan. Dibuka sejak pukul 7 pagi sampai 7 malam. Hari ini layanan rapid test antigen di stasiun Pasar Senen dibuka bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan pada besok hari. Dengan membayar rapid test antigen sebesar Rp105.000 selama kurang lebih 10 menit, hasil tes dapat dimiliki oleh penumpang. Masa berlaku rapid test antigen berlaku hanya 3 hari terhitung sejak surat hasil negatif dikeluarkan. Untuk itu PT KAI mengimbau rapid test antigen dilakukan H-1 sebelum jadwal keberangkatan. Namun, bagi penumpang yang sudah memiliki hasil tes PCR negatif COVID-19, surat ini berlaku selambat-lambatnya 14 hari sebelum jadwal keberangkatan. Penumpang di bawah usia 12 tahun juga tidak diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan rapid test antigen. Pemkot Solo akan memberlakukan karantina bagi para pemudik yang masuk ke kota Solo. Kebijakan ini berlaku mulai Minggu 20 Desember 2020 kemarin dan tempat karantina berada di Solo Technopark. Di Solo Technopark adalah tempat karantina bagi para pemudik yang nekat masuk kota Solo, Jawa Tengah selama libur akhir tahun ataupun libur Natal Tahun Baru. Nampak tempat tidur khusus bagi pemudik laki-laki sudah disekat-sekat dan tertata rapi dengan satu almari. Koordinator Dapur Umum Karantina Pemkot Solo, Anton Wahyudi, menjelaskan meski belum ada pemudik masuk karantina, Dinas Sosial Kota Solo telah menyiapkan dapur umum. Dapur umum disiagakan mulai 21 Desember hingga 1 bulan ke depan. Pemirsa, sekian Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan 1 jam mendatang, namun tetaplah bersama kami karena Top News akan kami hadirkan sesaat lagi. Metro TV merayakan Hari Ibu bersama Slank. Legenda Hindu Belantika musik tanah air, sang bintang lintas generasi. Bersama Melly Guslow, Kevin Sultan. Konser Slank, spesial program persembahan Terima Kasih Ibu, besok jam 8 malam. Bumi Papua
Bumi Papuanya memberikan energi kepada saudara-saudaranya dari seluruh persada lain. Saya katakan ini karena inilah merupakan suatu kenyataan yang sesungguhnya. Matahari terbit dari ufuk, dan timur itu adalah tiada artinya semuanya tanpa Papua. Selamat malam pemirsa. Anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, apakah benar terlibat dalam bansos? Informasinya akan kami ulas dalam Top News pada malam hari ini bersama saya, Syazawi Sastro. Korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, nggak dulu-dulu? Enggak, saya nggak pernah seperti itu. Kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede, PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya nggak pernah seperti itu, apalagi ikut campur seperti itu. Terhitung 21 Desember hingga 4 Januari 2021, Korlantas Polri akan melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di rest area serta menggelar random check rapid antigen. Oknum polisi anggota Polda Bali ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan pemerkosaan terhadap wanita tunasusila. Kepolisian dari Polsek Cakung mendalami informasi dugaan bantuan sosial yang terbengkalai di salah satu gudang penyimpanan di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Polisi mendapat laporan tersebut setelah beredar video di media sosial yang menunjukkan adanya sejumlah paket sembako yang terbengkalai. Menurut informasi yang beredar, paket sembako tersebut diduga terbengkalai dan kadaluarsa. Dengan adanya laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Cakung telah mendatangi gudang untuk melakukan pengecekan. Dari hasil pengecekan, petugas tidak menemui adanya paket sembako yang kadaluarsa. Namun, petugas membenarkan bahwa ada 40.000 paket sembako yang tertumpuk di dalam gudang. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti penumpukan paket sembako tersebut. Kini kepolisian tengah melakukan penyelidikan guna mencari apakah ada unsur pidana atau tidak dalam kasus tersebut. Dalam waktu dekat, beberapa saksi akan diperiksa petugas, termasuk warga yang merekam video. Terus menggali keterangan dari pemilik paket sembako tersebut, kan? Apa memang tujuan dari penimbunan ataupun juga adanya banyak paket sembako tersebut di gudang milik pemilik. Berarti pihak kepolisian sendiri juga akan memanggil perekam video itu ya Pak? Ya, kita akan terus kembangkan apakah ada motif lain karena adanya video. Nama Gibran Rakabuming Raka sempat muncul dalam trending topik Twitter terkait dengan dugaan keterlibatannya merekomendasikan pemesanan tas proyek Bansos Kementerian Sosial di perusahaan Sritek Solo. Gibran bahkan menantang balik siapapun yang menudingnya untuk membuktikan hal tersebut. Silakan aja di cross check ke KPK, cross check ke Sritek. Kayaknya pihak Sritek juga sudah mengeluarkan statement. Jadi itu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Ya kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, nggak dulu-dulu? Enggak, saya nggak pernah seperti itu. Kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede, PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya nggak pernah seperti itu, apalagi ikut campur seperti itu. Silakan nanti di cross check aja ke pihak Sritek, ke KPK. Saya nggak pernah yang namanya ikut campur seperti itu. Sumber dana kampanye selama ini? Loh, kan bisa dicek sendiri.
bisa dicek semua. LHKPN, dana kampanye, semuanya bisa dicek online. Silakan nanti cek ke Bu Roro. Kita nggak pernah ada yang namanya ditutup-tutupi. Dalam upaya mengusut kasus dugaan suap proyek Bansos, penyidik KPK telah masuk pada tahap penelusuran rekanan Kementerian Sosial, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan paket sembako Bansos COVID-19. Belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi gencar memeriksa pejabat pembuat komitmen Kemensos Adi Wahyono yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek Bansos COVID-19. Upaya itu dilakukan karena KPK ingin menelusuri sejauh mana proses penyusunan dan pelaksanaan kontrak pekerjaan dengan berbagai rekanan yang melaksanakan proyek Bansos untuk wilayah Jabodetabek. Tim penyidik mengkonfirmasi pengetahuan dari saksi ini terkait dengan pelaksanaan program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk tahun anggaran 2020, khususnya untuk bantuan sosial di wilayah Jabodetabek. Dalam kasus korupsi pengadaan proyek sembako untuk Bansos COVID-19, KPK telah menetapkan 5 tersangka selain Menteri Sosial Juliari Batubara. Tersangka lainnya yakni pejabat komitmen sebagai penerima suap dan pihak swasta sebagai pemberi suap. Menteri Sosial nonaktif Juliari diduga melanggar pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Menteri Sosial ini bisa dipidana dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu denda maksimal 1 miliar rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Komnas HAM terus mendalami penyidikan kasus penembakan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Selain memeriksa barang bukti, Komnas HAM juga menerima kesaksian dari keluarga anggota Ormas. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mendatangi Polda Metro Jaya untuk memeriksa kondisi 3 unit mobil yang terlibat dalam penembakan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Dari pemeriksaan kondisi mobil tersebut, Komnas HAM menyebut akan mendalami sejumlah hal, seperti sampel darah yang ada di mobil, bekas tembakan di badan mobil, dan juga kesaksian dari anggota polisi yang terlibat. Selain memeriksa kondisi mobil, Komnas HAM juga telah menerima kesaksian dari keluarga anggota Ormas yang datang ke kantor Komnas HAM pada Senin pagi. Keluarga memberikan saksi terkait kondisi jenazah, namun Komnas HAM masih belum dapat membeberkan keterangan dari keluarga karena masih mengumpulkan keterangan saksi dan juga bukti dari lapangan. Memang ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti terkait dengan hasil uji balistiknya seperti apa, terus siapa saja yang menembak begitu. Ini juga harus butuh pendalaman, termasuk juga cek darah, gitu. Darah dari anggota FPI itu siapa saja yang ada di sudut sini, sudut situ, gitu juga butuh pendalaman. Bareskrim Mabes Polri mengambil alih kasus pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan Rizik Syihab untuk mempermudah proses penyidikan agar pemeriksaan pada kasus yang meliputi 2 wilayah hukum yaitu Polda Jawa Barat dan juga Polda Metro Jaya tersebut berlangsung dengan efektif. Jadi kemarin hari Jumat tanggal 18 Desember penyidik Bareskrim, penyidik Polda Metro Jaya dan Jawa Barat telah melakukan gelar perkara. Kemudian di dalam gelar perkara tersebut kita putuskan bahwa terkait dengan 3 kasus tersebut ditarik ke Bareskrim Polri. Kenapa? Karena kasus tersebut meliputi 2 wilayah hukum yaitu Polda Jawa Barat dan Polda Metro, dan juga ada beberapa orang yang saat ini kita sidik yang pelakunya hampir sama ataupun terkait dengan beberapa orang yang sama di 2 TKP tersebut, sehingga untuk mempermudahkan dan mengefektifkan penyidikan maka kasus kita tarik
ke Barreskrim. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk dimintai klarifikasi serta menyampaikan protes atas kegiatan staf Kedutaan Jerman di Jakarta. Staf Kedutaan Jerman tersebut diketahui mendatangi markas salah satu ormas di Petamburan, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Beredar foto seorang staf Kedutaan Jerman di Jakarta mendatangi markas salah satu ormas di Petamburan, Jakarta. Terkait hal itu, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk dimintai klarifikasi. Dalam rilis Kemenlu RI dari situs kemlu.go.id, pihak Kedubes Jerman menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan atas kejadian tersebut. Kedutaan Jerman juga menyampaikan secara tegas dukungan dan komitmen pemerintah Jerman dalam melanjutkan kerjasama bilateral kedua negara. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menilai tindakan yang dilakukan diplomat tersebut telah mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia, apalagi tengah ada kasus hukum yang didalami terkait ormas yang didatanginya. Ketika masih ada penyidikan terhadap tindak pidana, nah itu ya kalau memang ada yang menjadi satu interest atau menjadi satu hal yang menarik terhadap suatu negara, ya diplomat ataupun kedutaan bisa berkomunikasi dengan instansi hukum yang resmi, yang bisa melalui kepolisian, kejaksaan, gitu, tanpa perlu langsung terjun menemui ormasnya itu yang sedang menjadi sorotan nasional. Di sisi lain, pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana menyatakan datangnya staf Kedutaan Jerman ke markas ormas tersebut justru memicu munculnya persepsi berbeda di kalangan masyarakat. Staf diplomatik ke markas FPI, ini yang sekarang ini terjadi, yaitu adanya persepsi dari publik yang ada sebagian yang mengatakan bahwa masalah yang terjadi ini sedang diinternasionalisasikan. Ada juga yang berpendapat bahwa tindakan ini merupakan tindakan intervensi atas urusan domestik dalam negeri yang ada di Indonesia. Jadi saya katakan bahwa ini suatu kesalahan. Staf Kedutaan Jerman yang diketahui berstatus sekretaris ketiga itu baru pertama kali ditempatkan di Indonesia. Atas tindakannya tersebut, ia telah dipulangkan ke Jerman. Tim Liputan, Metro TV. Polisi meningkatkan status kerumunan massa pada 18 Desember lalu di Patung Kuda, Jakarta Pusat ke tahap penyidikan. Dalam kasus kerumunan tersebut, polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus usai apel gelar pasukan operasi Lilin 2020 pada Senin pagi. Dalam pernyataannya, Polda Metro Jaya mengamankan 455 orang terkait dengan aksi 18 Desember yang lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 7 orang tersangka terkait kerumunan massa tersebut. Ketujuh tersangka tersebut adalah 5 orang terbukti membawa senjata tajam, sementara 2 lainnya positif narkoba. Sementara 28 orang reaktif COVID-19 sudah dirujuk ke Wisma Atlet untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Udah. 14 orang ya? 455 yang kita diamankan kemarin pada saat adanya aksi unjuk rasa, ya, menyampaikan pendapat. Kita kedepankan di sini adalah operasi kemanusiaan. Kami sudah sampaikan operasi kemanusiaan seperti apa. 3T, testing, tracing, dan treatment kepada orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan kemarin. Apabila tidak diindahkan apa yang disampaikan oleh petugas, kita lakukan operasi penegakan hukum protokol kesehatan. Seperti apa? Ada aturan perundang-undangan, makanya kita amankan 455. Dari 455 itu ada 7 yang jadi tersangka, 5 ini membawa sajam, sudah kita lakukan penahanan, 2 narkoba. Ada 28 yang reaktif setelah kita lakukan 3T. Sekarang sudah kita rujuk di Wisma Atlet. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi mengenai Kementerian Perhubungan melalui surat edaran nomor 22 tahun 2020
mulai memberlakukan masa waktu berlaku keterangan surat sehat rapid antigen selama 3 hari. Didukung oleh Tiramisu Indo Coffee. Baru Neo Coffee Tiramisu. Cobain kuy. Will you remember our sweet moment and chat? Selalu ada Tropicana Slim untuk manisnya cerita dan secangkir teh. Tropicana Slim. Hey guys, ada yang baru dari Neo Coffee Tiramisu Indo Coffee. Pertama di Indonesia, Neo Coffee Tiramisu. Lembutnya tiramisu dengan rasa coklat dan kopi susu yang So much yes, delicious. Aromanya asli tiramisu banget. Tiramisu Indo Coffee, need it, love it. Gak cukup nyobain sekali. Yes please, I miss you. Neo Coffee Tiramisu. Cobain kuy. dari Wings Food. Mau ngebut? Gimana mau ngebut kalau di bawah macet? Pakai Microlax. Microlax mengatasi susah BAB. Bekerja dalam 5-15 menit. Microlax, nyaman masuknya, lancar keluarnya. Microlax mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Setiap pagi, harapan baru datang menyinari. Temukan semangat kebersamaan dengan aroma dan rasa spesial kopi kapal api. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Pegal, pakai Hotin Cream. Wah, isinya banyak. Hotin Cream, panasnya pas. Hotnya in sampai ke dalam. Hotin Cream cocok untuk olahraga. Hotin Cream redakan pegal dan nyeri otot. Di balik ekstra ngotot kemenangannya, ada Hotin Balsam Otot Extra Hot. Di balik perjuangan ekstranya, ada Hotin Balsam Otot yang redakan pegal dan nyeri ototnya. Baru, Hotin Balsam Otot Extra Hot. Ekstra pula isinya. Mix, 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 Indo Coffee, coffee mix. Memang asik, Indo Coffee, coffee mix. Esnya asik, rasanya ngehits. Indo Coffee, coffee mix, strain one, beyond first class. Ayo adaptasi kebiasaan baru. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa jaga kesehatan mulut. Mulut adalah salah satu jalan masuk kuman ke dalam tubuh. Bersihkan mulut secara menyeluruh. Gunakan obat kumur antiseptik 2 kali sehari setelah sikat gigi untuk kurangi 99,9% kuman. Jaga kesehatan mulut untuk jaga kesehatan Anda. Jaga kesehatan mulut dengan Listerine. Kumur Listerine 2 kali sehari. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Setiap pagi, harapan baru datang menyinari. Temukan semangat kebersamaan dengan aroma dan rasa spesial kopi kapal api. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Mau pipa yang asli, ya merek Pralon sudah teruji sejak 1963. Pralon pertama dan terbaik. Sebagai anak muda, kita harus peduli dengan lingkungan, seperti membuang sampah plastik pada tempatnya dan sesuai dengan kategorinya. Generasi milenial harus kreatif. Kita bisa pakai botol air mineral jadi hidroponik. Selain mengurangi sampah, kita selamatkan lingkungan dengan penghijauan. Katanya anak zaman now, ambil gadgetmu, manfaatkan aplikasi bank sampah digital untuk menjual sampah plastik tanpa meninggalkan rumah. Ubah sampahmu jadi rupiah. Yuk anak muda Indonesia, cerdas dalam mengelola plastik agar bisa bermanfaat bagi orang di sekitar kita, sehingga tidak lagi menjadi masalah bagi lingkungan kita. New PLN Mobile kini hadir dengan fitur baru. Pembelian token dan pembayaran tagihan, kemudahan pengaduan, multi-ID pelanggan, pelaporan angka stand meter, riwayat pemakaian, dan pengajuan ubah daya.
Dengan New PLN Mobile, kini semua makin mudah. Didukung oleh Tiramisu Indo Coffee. Baru Neo Coffee Tiramisu. Cobain kuy. Pemirsa, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya membongkar sindikat pemalsuan surat keterangan rapid test yang diperuntukkan bagi calon penumpang kapal laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Polisi menyita berbagai barang bukti surat dan juga peralatan untuk membuat surat keterangan rapid test palsu. Ketiga orang tersangka adalah MR, umur 55 tahun, bekerja di Biro Jasa Perjalanan Kapal Laut. Kemudian BS, umur 35 tahun, tenaga honorer di Puskesmas kawasan Tanjung Perak, dan SH, calo tiket di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kasus pemalsuan surat keterangan rapid test ini berawal dari laporan calon penumpang kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang mendapat tawaran jasa pembuatan surat rapid test tanpa melalui proses sesuai prosedur, seperti pengambilan sampel darah. Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman dan pengembangan terkait kasus pemalsuan surat keterangan rapid test ini. Hanya domisili di wilayah Selatan. Sebelumnya sudah pernah tahu? Belum pernah kenal. Terus ditawari problemnya. Angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten, semua penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera harus menggunakan surat rapid test antigen. Dan pemeriksaan ataupun penyekatan akan dilakukan di Jalan Raya Cikuasa Atas, Cilegon, Banten. Jika nantinya ditemukan penumpang reaktif ataupun bergejala, kemudian akan dibawa ke karantina yang sudah disiapkan oleh pemerintahan Kota Cilegon, Banten. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Cilegon, Banten dan juga Pulau Sumatera. Bagi penumpang yang tidak mau melakukan tes, dipastikan tidak dapat menyeberang ke Pulau Sumatera menggunakan kapal. Korps Lalu Lintas Polri akan menggelar Operasi Lilin 2020 terhitung 21 Desember hingga 4 Januari 2021. Dalam operasi kali ini, Korlantas juga diberi tugas untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di rest area, serta menggelar random check rapid antigen. Hal tersebut diungkap oleh Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono, usai menggelar apel pemberangkatan Operasi Lilin di kantor Korlantas Polri, Jakarta. Ia menjelaskan, selain melaksanakan kegiatan operasi, pihaknya juga membuat posko kemanusiaan di rest area dan beberapa titik strategis, seperti di titik-titik tempat transportasi darat, laut, dan udara, serta tempat pariwisata, serta lokasi kerumunan lainnya yang berpotensi terjadi penularan COVID-19. Selain itu, Korlantas Polri dibantu BNPB juga akan melaksanakan rapid antigen secara acak sebanyak 20.000 alat tes. Kementerian Perhubungan melalui Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2020 mulai memberlakukan masa waktu berlaku keterangan surat sehat rapid antigen selama 3 hari dan untuk swab ke Bali selama 7 hari. Penerapan tersebut mulai berlaku besok 22 Desember 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta, Dr. Darmawali Handoko mengatakan, jelang libur Natal dan Tahun Baru pada pandemik saat ini, calon penumpang yang melakukan validasi meningkat 20% jika dibandingkan dengan hari biasa. Penerapan pemberlakuan masa waktu keterangan surat sehat rapid antigen tersebut akan diberlakukan mulai besok Selasa 22 Desember 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Calon penumpang diharapkan bisa datang lebih awal ke Bandara Suta 4 hingga 5 jam sebelum penerbangan untuk menghindari kerumunan dan juga keterlambatan penerbangan.
Meningkatnya pasien yang terpapar COVID-19 dalam satu pekan membuat rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet penuh sehingga tidak dapat menampung pasien orang tanpa gejala atau OTG. Untuk menangani hal tersebut, pasien OTG dipindah ke Tower 8 dan 9 Wisma Atlet Pademangan. RSD Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat yang biasanya menampung untuk orang tanpa gejala atau OTG di Tower 4 dan 5, serta pasien bergejala di Tower 6 dan 7 dipastikan sudah penuh pada Senin siang. Meningkatnya pasien yang terpapar COVID-19